Injil Lukas pasal 12 ayat 49 sampai 56 demikian. Aku datang untuk melemparkan api ke bumi, dan betapa aku menginginkan api itu telah menyala. Aku harus dibaptis dengan suatu baptisan, dan betapa susah hatiku sebelum hal itu terlaksana. Kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi? Bukan damai, kataku kepadamu, melainkan pertentangan. Sebab mulai sekarang akan ada pertentangan antara 5 orang di dalam satu rumah, 3 melawan 2, dan 2 melawan 3. Mereka akan saling bertentangan, ayah melawan anak laki-laki dan anak laki-laki melawan ayahnya, ibu melawan anaknya perempuan dan anak perempuan melawan ibunya, ibu mertua melawan menantunya perempuan dan menantu perempuan melawan ibu mertuanya. Yesus berkata lagi kepada orang banyak, apabila kamu melihat awan naik di sebelah barat, segera kamu berkata, akan datang hujan, dan hal itu memang terjadi. Apabila kamu melihat angin selatan bertiup, kamu berkata, hari akan panas terik, dan hal itu memang terjadi. Hai orang-orang munafik, rupa bumi dan langit kamu tahu menilainya. Mengapakah kamu tidak dapat menilai zaman ini? Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus yang berbahagia ialah setiap orang yang mendengar dan yang memeliharanya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bacaan Injil kita hari ini pedas ya. Tidak biasanya. Karena apa? Karena kalau kesan yang biasanya kita dapat dari perkataan Tuhan Yesus, dari pengajaran Tuhan Yesus, biasanya apa yang Tuhan Yesus sampaikan itu sifatnya adem di telinga, membawa perdamaian, menghadirkan kedamaian, membuat kita merasa tenang. Kalau kita perhatikan, masih di pasal yang sama, masih di pasal 12 Injil Lukas, bagian sebelumnya, ayat sebelum bacaan kita hari ini, Tuhan Yesus mengatakan jangan khawatir, jangan takut, begitu. Perkataan pengajaran yang sangat menenangkan. Tapi tiba-tiba di ayat 49 Tuhan Yesus bilang, aku datang untuk melemparkan api ke bumi, dan betapa aku menginginkan api itu telah menyala. Tiba-tiba Tuhan Yesus ngomongin hal yang serem. Yang tadinya Tuhan Yesus ngomongin jangan takut, jangan khawatir. Tiba-tiba Tuhan Yesus bilang, aku menginginkan api dilemparkan ke bumi. Itu apa maksudnya? Api itu Bapak Ibu Saudara dalam tradisi orang Yahudi biasanya dikaitkan dengan penghukuman. Api yang turun ke bumi itu dikaitkan dengan penghukuman. Jadi dengan kata lain Tuhan Yesus mau mengatakan bahwa Dia ingin agar penghukuman itu segera terjadi. Ini kan serem ya. Dan bukan hanya itu saja, tetapi juga Tuhan Yesus mengatakan di ayat 51, bukan damai, melainkan pertentangan. Itu yang mau Tuhan Yesus hadirkan. Apa maksudnya? Gitu. Banyak orang yang mempertanyakan, apa maksudnya? Kok Tuhan Yesus tidak menghadirkan damai? Bukankah selama ini yang kita tahu Tuhan Yesus mengajarkan justru kita untuk menghadirkan damai. Tapi Tuhan Yesus malah mengatakan bahwa Dia tidak datang membawa damai, melainkan membawa pertentangan. Nah Bapak Ibu Saudara, kalau kita mau merenungkan, maka sebenarnya apa yang Tuhan Yesus katakan ini bukan soal Tuhan Yesus mau menghadirkan keributan saja.
Balik ke ayat 49, Tuhan Yesus mau menghadirkan api penghukuman itu ya. Kalau dalam tradisi Katolik, gereja Katolik itu dikenal yang namanya purgatori atau api penyucian. Jadi dalam beberapa tradisi yang lain, gereja Katolik mempercayai bahwa kita manusia setelah nanti mati akan disucikan melalui api. Nah itu diambil dari mana? Dari tradisi orang Yahudi yang menganggap bahwa hukuman api yang turun dari langit ke bumi itu sebagai sebuah hukuman. Dan hukuman ini bukan sekadar hukuman untuk membalas dendam. Nah ini yang suka salah. Banyak orang menghukum sebagai bentuk balas dendam. Karena saya sudah merasa disakiti, maka saya harus menyakiti balik. Yaitu hukuman karena dia sudah menyakiti. Bapak Ibu Saudara, itu bukan hukuman, itu cuma dia balas dendam, mengatasnamakan hukuman. Dan itu yang sering kali terjadi Bapak Ibu Saudara dalam hidup kita. Kita menghukum bukan karena kita mengasihi. Kita menghukum karena kita ingin balas dendam. Tetapi hukum Tuhan bukan hukum yang didasari oleh dendam. Hukum Tuhan didasari oleh kasih. Maka tadi muncul pemahaman teologis tentang api penyucian. Maka api penyucian itu adalah maksudnya dihukum untuk membersihkan yang kotor itu. Jadi hukuman bukan sebagai balas dendam. Hukuman sebagai pembentukan agar yang tadinya tidak baik menjadi baik. Sama seperti emas, Bapak Ibu Saudara. Kalau dalam Alkitab sering kali digambarkan bahwa untuk memurnikan emas itu dibutuhkan api, ya, supaya terpisahnya antara yang emas dengan yang bukan emas. Begitu. Dalam tradisi Alkitab sering kali dikatakan begitu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, api penghukuman yang Tuhan Yesus katakan di sini, tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk memurnikan, untuk memisahkan antara yang benar-benar layak bagi Allah dan yang tidak layak. Maka dibutuhkan penghukuman itu bukan untuk membalas dendam sekali lagi, tetapi untuk memurnikan. Kenapa? Karena banyak orang yang hidupnya tidak murni, Bapak Ibu Saudara. Seolah-olah baik, padahal tidak baik. Seolah-olah bersih, padahal tidak bersih. Dan itu semua menggunakan salah satu senjata iblis yang paling, menurut saya senjata iblis yang paling dipakai, yang paling yang paling kuat itu adalah kompromi. Kompromi itu apa? Kompromi itu kalau bahasa saya mendekatkan diri pada kebenaran. Kalau ini kebenaran, maka kita berusaha dekat pada kebenaran. Dekat, tapi sampai pada kebenaran enggak. Ini yang sering saya ceritakan, saya kasih contoh. Kalau dulu waktu mama saya masih kecil, kan saya sering cerita ya, saya akan bandel. Kalau mau ujian, waktu masih sekolah, mama saya biasa seorang ibu-ibu itu pasti akan teriak. Ibu-ibu kalau anaknya besok ujian teriaknya apa biasanya? Belajar, baca buku. Iya mah. Ibu-ibu yang baik langsung percaya nggak sama anak? Nggak boleh. Kalau langsung percaya itu namanya dia bodoh-bodohin sama anak. Harus ngecek lagi. Mama saya begitu, ngecek ke kamar. Apa yang kamu? Ini lagi baca buku mah. Oh ya, oke. Mama saya keluar. Terus saya ketawa karena yang saya lagi baca buku komik Lupus. Zaman dulu tuh ada Lupus, karyanya Hilman. Yang tahu komik, bukan komik ya, novel Lupus itu berarti udah di atas 30 tahun umurnya pasti. Nah,
Pertanyaannya, di situ saya salah nggak? Salah nggak? Enggak salah. Kenapa? Mama saya suruh apa? Baca buku. Yang saya lakukan baca buku. Jadi saya salah nggak? Nggak salah dong. Benar ya? Nggak salah ya? Kan disuruh baca buku, yang saya lakukan baca. Nggak salah. Tapi benar nggak? Enggak juga. Nggak benar juga. Karena sebenarnya saya paham yang dimaksud Bapak saya adalah baca buku pelajaran. Nah, Bapak Ibu Saudara, itu yang namanya mendekatkan diri pada kebenaran. Secara teknis benar, nggak salah. Nah, itu kompromi itu kayak begitu, Bapak Ibu. Benar kok, nggak salah. Padahal kita tahu itu salah. Tapi kita mutar realitas sedemikian rupa, kita pelintir sampai seolah-olah itu benar. Dan itu yang dilakukan oleh buzzer. Tahu buzzer, Bapak Ibu Saudara? Zaman sekarang itu segala hal itu benar atau salah itu ditentukan oleh yang namanya opini publik. Dan opini publik itu dikontrol, bisa dikontrol melalui media sosial. Karena sekarang kan zamannya zaman media sosial. Oma-oma yang udah pakai gigi palsu aja nongkrong kalau malam mainnya Facebook. Bener gak Oma S? Bener gak? Saya cuma nanya, bener apa enggak? Saya cuma nanya. Nggak bilang gue oma-oma pakai gigi palsu yang doyan main medsos. Enggak, saya nggak bilang begitu. Cuma nanya, bener apa enggak Oma S? Betul, betul. Anak yang masih kecil, baru umur 2,5 tahun, si Lilo doyannya nonton YouTube. Nah, dari situ Bapak Ibu Saudara, melalui tontonan itu kita bisa mengontrol opini publik, mana yang benar dan mana yang salah. Dan disitulah tugas buzzer. Buzzer itu sederhananya begini kalau saya jelaskan. Orang-orang yang dengan sengaja meramaikan media sosial dengan opini-opini tertentu. Jadi misalnya saya punya pengaruh di Indonesia, saya bisa menggerakkan opini masyarakat Indonesia supaya menjadi suka pada saya dan tidak suka pada lawan politik saya dengan buzzer saya. Dari kata buzz itu kalau dalam bahasa Inggris itu suara lembah yang bising. Jadi dengan kebisingan opini di ruang media sosial, kita mengarahkan cara berpikir orang. Dan itu bisa diatur juga Bapak Ibu Saudara dengan apa itu namanya algoritma. Ya. Ada orang yang nggak pernah tahu kalau buka Instagram, buka Facebook, buka YouTube, yang muncul misalnya konten tertentu yang mengarah pada arah politik tertentu bisa jadi. Dan itu bisa digunakan untuk tadi kompromi, membuat seolah-olah benar apa yang dilakukan itu seolah-olah benar secara opini publik. Padahal nggak benar. Dan itu juga yang dilakukan oleh nabi-nabi palsu dalam bacaan pertama kita, Bapak Ibu Saudara, di dalam kitab Yeremia. Nabi Yeremia itu berhadapan dengan nabi-nabi palsu. Nabi-nabi palsu yang seolah-olah mengatakan hal yang benar, padahal itu bertentangan dengan kehendak Allah. Yang dipakai apa? Taurat. Ngomongnya Taurat, tapi itu nggak sesuai, dipelintir. Jadi Bapak Ibu Saudara, jangan buru-buru percaya sama orang yang sebentar-sebentar ngutip ayat Alkitab. Sebentar-sebentar nih, ada dalilnya di Alkitab, ada omongannya, begini yang benar. Belum tentu pasti benar. Nabi palsu juga apal Alkitab, Bapak Ibu Saudara. Nabi-nabi palsu apal isi firman, tapi mereka pelintir sedemikian rupa seperti buzzer-buzzer itu untuk
mengubah cara berpikir, opini publik supaya sesuai dengan maunya mereka, gitu ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, Yeremia berjuang melawan orang-orang. Jadi ini yang sedang kita hadapi saat ini. Banyak orang-orang yang kemudian, kita berarti harus memisahkan diri dong. Melihat perkataan Yesus, kan Tuhan Yesus saja mau memisahkan antara orang benar dan orang yang tidak benar, yang murni dan yang tidak murni. Terus dilihatlah kenyataan di dunia ini, banyak nabi palsu dan banyak yang terpengaruh dengan opini publik tadi, buzzer tadi. Apalagi kalau kita lihat sekarang dunia carut marut atau makin baik? Makin baik atau makin berantakan? Makin berantakan ya. Orang miskin dibilang tingkat kemiskinan menurun, padahal makin banyak. Pengangguran berkurang, padahal makin banyak. Nah, Bapak Ibu Saudara, banyak orang yang kecewa dengan situasi ini, kemudian mengambil sebuah langkah spiritual, sikap spiritual yang disebut askese atau asketis. Ya. Sikap hidup askese atau asketis itu artinya menarik diri dari dunia, memisahkan diri dari dunia, dan dia hanya fokus pada kehidupan spiritual. Dia menolak semua hal yang bersifat duniawi. Contohnya kalau di dalam kekristenan itu, Bapak Ibu Saudara, adalah orang-orang yang memilih untuk hidup membiara, hidup di biara. Kalau di agama Buddha itu ya para biksu itu hidupnya asketis. Kalau di tradisi Kristen itu di gereja Katolik ada biarawan yang hidup di biara, memisahkan diri dari dunia. Nah, Bapak Ibu Saudara, sikap ini dapat menjadi salah satu pilihan, memisahkan diri dari dunia. Tapi kemudian banyak orang yang sebenarnya memisahkan diri bukan karena ingin membangun spiritualitas diri. Ini yang jadi masalah. Banyak orang memisahkan diri dari dunia hanya sekadar karena tidak peduli. Bukan urusan gua, itu mah urusan negara. Banyak orang yang nggak peduli, Bapak Ibu Saudara. Bukannya nggak tahu bahwa ini nggak benar, tahu, tapi dia memilih tadi nggak peduli. Bukan karena dia ingin benar-benar fokus pada Tuhan, tapi dia seolah-olah hidup askese, memisahkan diri dari dunia. Tapi kemudian sebenarnya dia tidak peduli. Dan gereja pernah terjebak pada hal ini. Gereja pernah terjebak ketika gereja pada ada masanya, Bapak Ibu Saudara, dalam sejarah gereja benar-benar membangun sebuah tembok yang memisahkan diri dari dunia sosial politik. Gereja ya gereja, dunia sosial politik ya dunia sosial politik, enggak ada urusan. Gereja mau urusan dengan Tuhan, sosial politik yang urusan dengan pemerintah sesama manusia, itu mau urusan yang berbeda. Dan ketika itu terjadi, maka Bapak Ibu Saudara, gereja menjadi tidak berdampak bagi dunia. Dan ini salah satu bentuk bagaimana kita memelintir firman Tuhan. Ketika kita bersikap tidak peduli dengan kondisi di sekitar kita, seolah-olah dunia sudah terlalu berdosa, aku fokus sama Tuhan saja. Salah. Karena apa? Karena kalau kita perhatikan di dalam bacaan pertama kitab Yeremia, kita melihat bagaimana justru Yeremia diutus oleh Tuhan untuk hadir dalam kancah perpolitikan bangsa Israel saat ini, supaya hadir untuk menyatakan yang benar di tengah gempuran nabi-nabi palsu. Yeremia harus hadir. Kalau kita perhatikan dalam bacaan kedua kita juga demikian, Bapak Ibu Saudara. Dalam kitab Ibrani digambarkan bahwa banyak orang pejuang iman yang hidupnya sengsara. Dunia ini dikatakan enggak layak, tapi pada akhirnya sebenarnya yang dikatakan adalah
pejuang iman itu harus tetap hadir di tengah dunia. Maka Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita sebagai orang Kristen masa kini nggak boleh merasa bahwa dunia politik bukan urusan kita. Itu urusan kita. Karena apa artinya gereja hadir kalau tidak memberi pengaruh? Apa artinya kekristenan hadir di Indonesia kalau tidak memberi pengaruh? Bapak Ibu Saudara yang terkasih, menurut penelitian sejarah, Indonesia, kekristenan itu hadir di Indonesia sudah sejak abad ke-7. Tahun 600-an itu gereja udah ada di wilayah Nusantara, Bapak Ibu. Jadi ketika Islam di Arab baru mulai bertumbuh, kekristenan sudah sampai di Indonesia. Jadi jangan salah, jangan pernah berpikir bahwa seolah-olah kekristenan baru hadir di Indonesia itu dibawa oleh penjajah. Sejak abad ke-7, kekristenan sudah hadir di Indonesia. Ada yang tahu di mana? Di Pulau Sumatera. Ada yang tahu lebih spesifiknya di mana? Di provinsi apa? Sumatera Utara. Ada yang tahu di kabupaten mana? Ada yang tahu? Tapten, Tapanuli Tengah. Ada yang lebih tahu di mana lebih spesifiknya lagi? Kota apa? Ada yang kayaknya benar tuh kota apa? Barus. Betul. Di kota Barus. Nama kotanya itu Barus. Di situ ditemukan jejak kekristenan paling tua di Indonesia. Bukan oleh penjajah, tapi oleh pedagang. Jadi sebelum penjajah dari mana-mana datang, dari Spanyol, dari Belanda datang ke Indonesia memperkenalkan kekristenan, sudah ada orang Kristen di Indonesia. Namanya Gereja Nestorian. Gereja Nestorian itu, Bapak Ibu Saudara, adalah salah satu aliran atau cabang dari gereja Ortodoks, yang mana gaya hidupnya cenderung asketis tadi. Tapi kemudian ada bangunannya, jejaknya tuh, bekas gerejanya ada, ditemukan di Kota Barus. Tapi bertahan nggak sampai sekarang? Nggak ada, nggak ada. Di Indonesia ada gereja Ortodoks, tapi nggak ada gereja Nestorian atau Syria Timur. Kenapa? Ya tadi, karena memisahkan diri. Ini gereja ya gereja, nggak ada urusannya sama masyarakat. Kita belajar, Bapak Ibu Saudara, dari pengkabaran Injil versi Islam, istilahnya apa? Dakwah. Yang mengabarkan Islam di Indonesia kan siapa? Yang terkenal Wali Songo. Wali Songo itu, Bapak Ibu Saudara, tidak memisahkan antara Islam dengan budaya. Mereka leburkan budaya dengan Islam. Itu yang membuat kemudian Islam bisa dengan cepat menyebar di Indonesia, karena menyatu dengan sosial budaya. Kekristenan sementara itu justru menolak budaya. Jujur aja, Bapak Ibu Saudara, kalau kita perhatikan di dalam sejarah, banyak budaya Indonesia yang tergerus gara-gara kekristenan. Oh, ini kafir, hilangkan. Oh, nggak boleh begini, hilangkan. Kekristenan memisahkan diri dari budaya dan kehidupan sosial, dan itu yang membuat kekristenan, Bapak Ibu Saudara, di Indonesia secara khusus
agak sulit berkembang. Baru kemudian kekristenan bisa bertumbuh dengan cepat setelah gereja menyadari, oh gereja harusnya hadir bersama dengan bangsa ini, bukan memisahkan diri dari bangsa ini. Dari saat itu mulai baru kekristenan cepat menyebar di mana-mana. Dan itu dipengaruhi oleh para pejuang, para pejuang yang beragama Kristen. Mereka melihat bahwa, oh aku Kristen, iya, tapi aku juga Indonesia, maka aku harus menghadirkan kerajaan Allah di Indonesia. Dan para pejuang yang beragama Kristen itu, Bapak Ibu Saudara, mereka turut berkontribusi untuk menghadirkan kemerdekaan di Indonesia. Banyak gak pejuang yang beragama Kristen? Banyak. Termasuk pencipta lagu yang tadi kita nyanyikan, W.R. Supratman. Itu Kristen, Bapak Ibu Saudara. Betul ya? Ada guru sejarah nggak? Betul nggak? W.R. Supratman Kristen. Betul ya? Nah, itu yang kita sering lupakan. Kita anggap, oh nasionalisme itu nggak ada urusannya sama iman. Salah. Nasionalisme itu bagian dari iman kita. Karena kalau kita perhatikan Bapak Ibu Saudara di dalam Yeremia 29 ayat 7 tadi disampaikan di dalam kata pembuka, dikatakan begini ya, begini. Yeremia 29 ayat 7. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana aku membuang. Jadi kalau kita berada di sebuah kota, maka kita harus mengusahakan kesejahteraan kota itu. Itu kalau kita sebagai warga biasa. Tapi Tuhan bilang, kemana aku membuangmu. Artinya kita menjadi orang buangan di kota itu. Kalau warga kota biasa membangun kotanya itu wajar. Tapi ini orang buangan di kota itu disuruh membangun kota. Dan itu perintah Tuhan, Bapak Saudara, melalui Nabi. Ya, berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan. Sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraan. Kalau kita ingin hidup kita sejahtera, maka kita harus menghadirkan kesejahteraan bagi orang di sekitar kita. Itu maksudnya, Bapak Ibu Saudara. Nggak mungkin kita bisa sejahtera sendiri. Kita sejahtera, tapi orang-orang di sekitar kita tidak sejahtera, maka hidup kita tidak akan 100% sejahtera. Misalnya nih, Bapak Ibu Saudara, bayangkan kita menjadi orang paling kaya di Rengas Dengklok. Bayangkan, nih kita masing-masing jadi orang paling kaya di Rengas Dengklok, dan orang yang lain semua selain kita miskin. Cuma kita satu-satunya yang paling kaya di Rengas Dengklok. Sejahtera kayak kira-kira? Sejahtera? Enggak. Walaupun kita banyak duit, nggak bakal sejahtera. Kenapa? Karena di sekeliling kita isinya miskin semua. Kalau udah miskin, apa yang dilakukan? Bisa jadi terjebak. Oh, saya mau mencuri, ini ada orang kaya, saya mencuri. Saya pengen ngambil barangnya, apapun itu. Jadi Bapak Ibu Saudara, sejahtera sendirian itu tidak akan membuat kita sejahtera. Kalau kita pengen sejahtera, sejahterakanlah juga orang di sekitar kita. Itu firman Tuhan yang mau dikatakan hari ini. Maka kehadiran Kristen di Indonesia seharusnya menjadi berdampak. Kenapa? Karena kita bukan hanya mengusahakan kesejahteraan kita sendiri, tetapi juga kesejahteraan orang di sekitar kita. Jangan menjadi orang yang tidak peduli dengan kondisi di sekitar kita. Jadi Bapak Ibu Saudara, menjadi orang Kristen yang sejahtera itu nggak takut untuk demo. Suatu saat bisa jadi Bapak Ibu Saudara, kalau keadaan mendesak, bisa jadi saya akan mengajak jemaat GKI Rengas Dengklok untuk demo. Kalau memang kondisinya membutuhkan, itu bisa jadi. Karena itu adalah sebagai bagian dari panggilan iman kita untuk ikut
menghadirkan damai sejahtera bagi Indonesia. Maka mari kita kritis terhadap pemerintah, walaupun rasanya banyak orang yang merasa apatis, nggak peduli, banyak orang yang merasa pesimis, nggak mungkin Indonesia bisa benar, susah. Tapi seperti yang dikatakan di surat Ibrani, Bapak Saudara, jangan pernah berhenti berharap, tetaplah beriman, jadilah pejuang iman. Kiranya Tuhan menolong